Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Meita dan juga rekan saya Marisa Adriani Tanjung akan mengulas beberapa hal tentang tokoh Said Sabiq. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang beliau. Nama lengkap beliau yakni Said Sabiq Muhammad At-Tihami. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan juga Husna Ali Azaib di desa Istanda, distrik Al-Bawur, provinsi Al-Munufiyah, Mesir. Gelar pada nama beliau yakni At-Tihami diambil dari daerah asal leluhur beliau yakni di Tihamah, dataran rendah semenanjung Arabia bagian barat. Kemudian dalam silsilahnya beliau masih berhubungan dengan khalifah yang ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Beliau merupakan penganut mazhab Hanafi meski mayoritas masyarakat yang ada di desa beliau merupakan penganut mazhab Syafi'i. Sesuai dengan tradisi yang ada di desa beliau, Said Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kutab, yaitu tempat pertama belajar membaca, menulis, tajwid, dan juga menghafal Al-Quran. Kemudian beliau juga melanjutkan pendidikannya di dua universitas, yakni Fakultas Syariah di Universitas Al-Azhar Kairo dan juga Universitas Ummul Qura di Mekah, dan beliau juga sempat mengajar di universitas tersebut. Kemudian beliau memiliki guru-guru diantaranya yaitu Syekh Mahmud Shaltut dan juga Syekh Thohir Ad-Dinari. Keduanya merupakan ulama besar di Al-Azhar ketika itu. Ia juga belajar pada Syekh Mahmud Khattab, pendiri Jam'iyah Asy'ariyah lil Amilin fil Kitab wa Sunnah. Kemudian beliau juga memiliki beberapa murid diantaranya yaitu Yusuf Al-Qaradawi, Ahmad Al-Asl, Muhammad Ar-Rawi, dan juga yang lainnya. Kemudian banyak beberapa karya beliau yang sudah diterjemahkan dalam bahasa asing pun juga dalam bahasa Indonesia, termasuk karya beliau yang monumental yaitu Fikih Sunnah. Yang kedua yaitu mengenai kondisi sosial yang mempengaruhi pola pikir beliau. Sikap fanatisme madhab yang terjadi di kalangan umat Islam pada masa Said Sabiq dan masa-masa sebelumnya menyebabkan umat Islam kehilangan petunjuk Al-Quran maupun Sunnah. Umat Islam pada masa itu menganggap bahwa pintu ijtihad telah tertutup sehingga syariat diposisikan sebagai pendapat fuqaha dan pendapat fuqaha diposisikan sebagai syariat. Sehingga siapa saja yang berseberangan pendapatnya dengan mereka maka dianggap sebagai ahli bid'ah. Sikap jumud pada kalangan umat Islam tersebut merupakan dampak negatif dari sikap fanatisme madhab. Di sisi lain, terjadinya kejumutan berpikir tersebut juga memberikan dampak yang baik, yaitu diantaranya muncul kitab-kitab madhab mulai dari matan beserta syarahnya. Berdasarkan adanya situasi dan kondisi tersebut, maka terbentuk pola pikir Said Sabiq untuk menuliskan kitab Fikih Sunnah, kitab karya beliau yang monumental yang bertujuan untuk mencairkan kembali kebekuan atau kejumutan berpikir umat Islam tentang hukum Islam dengan kembali merujuk pada Al-Quran dan juga Sunnah. Sejak usia muda, beliau sudah mendapat amanat atau kepercayaan untuk mengemban beberapa tugas maupun jabatan, baik di bidang akademi maupun di bidang administrasi. Beliau juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-masjid, pengajian khusus, di radio maupun tulisan-tulisan beliau yang sudah beredar di media massa. Di tempat kelahiran beliau di desa Istanda, beliau juga mendirikan sebuah pesantren yang dinamakan Ma'had Said Sabiq Al-Azhari. Di sana guru-gurunya diangkat dan digaji oleh Universitas Al-Azhar. Di tingkat internasional pun beliau juga turut berpartisipasi dalam berbagai konferensi dan juga banyak diundang untuk ceramah di berbagai negara seperti di benua Asia, Afrika, Eropa maupun Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Indrayani Tanjung. Di sini saya akan menjelaskan
atau melanjutkan pembahasan dari apa-apa yang tadi telah teman saya sampaikan. Nah, di sini saya akan fokus pada dua hal, yakni pada metode pemikiran dari Said As-Sabiq dan juga hasil pemikiran dari Said As-Sabiq. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai metode pemikiran dari Said As-Sabiq. Dalam perancangan pemikirannya, Said As-Sabiq ini tidak menggunakan atau membuang jauh-jauh metode yang fanatik terhadap suatu mazhab tertentu. Jadi beliau ini cenderung memegang teguh dalil-dalil yang telah ada di dalam kitabullah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dalam penulisan hasil pemikirannya ini, Said As-Sabiq menggunakan bahasa yang sangat mudah atau tidak rumit dengan tujuan agar masyarakat yang membacanya mampu memahaminya dengan mudah. Kemudian Said As-Sabiq ini juga seseorang yang tidak mudah mengkritik dan menerima adanya perbedaan hasil pemikiran dari mazhab-mazhab yang lainnya. Kemudian dalam beristinbat, Said As-Sabiq ini berpegang teguh terhadap 4 prinsip. Yang pertama yaitu di mana larangan untuk membahas suatu peristiwa sehingga peristiwa itu nantinya benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua yaitu larangan untuk banyak bertanya dan juga mempersepelekan suatu permasalahan. Kemudian yang ketiga yakni tentang menjauhi perpecahan dan juga perselisihan. Dan yang keempat yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis dalam setiap permasalahan yang diperselisihkan. Nah, seperti itu. Kemudian dalam pembahasan yang kedua yakni tentang hasil pemikiran dari Said As-Sabiq. Tentunya banyak sekali hasil pemikiran yang dihasilkan oleh Said As-Sabiq. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan menjelaskan dua, yakni yang berkaitan dengan fikih ibadah. Seperti itu. Yang pertama yakni yang berkaitan dengan air mustakmal. Nah, menurut Said As-Sabiq, air mustakmal yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci, entah itu mandi ataupun berwudu. Namun ada hasil pemikiran atau pendapat dari Said As-Sabiq yang tentunya bertolak belakang dengan pendapat imam mazhab yang lainnya, yakni di mana beliau mengungkapkan bahwasannya air mustakmal merupakan air yang masih terjaga kesuciannya dan memiliki hukum yang sama dengan air mutlak. Seperti itu. Beliau mendasarkan tinjauannya terhadap asal muasal air, yakni suci lagi yang mensucikan. Selain itu tentunya beliau juga bersandar pada hadis, di mana hadis itu memiliki arti dari Ruballah bin Muawis bahwasannya dia melihat Rasulullah mengusap kepalanya ketika berwudu menggunakan air yang tersisa di telapak tangannya. Hadis Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Hurairah, beliau juga menceritakan bahwasannya pada saat itu Abu Hurairah bertemu dengan Rasulullah di suatu jalan di Madinah. Dan pada saat itu Abu Hurairah dalam keadaan junub dan pergi menjauh dari Rasulullah untuk melakukan mandi wajib. Kemudian saat Abu Hurairah mendatangi Rasulullah setelah mandi, Rasulullah bertanya, "Dari mana tadi engkau ya Abu Hurairah?" Kemudian Abu Hurairah menjawab, "Aku tadi sedang mandi, aku dalam keadaan tidak suci." Kemudian Rasulullah menjawab, "Maha suci Allah bahwasannya sesungguhnya orang mukmin itu tidak ada yang najis." Nah, pendapat Said As-Sabiq tadi itu tentunya bertolak belakang kan dengan pendapat imam-imam yang lain. Salah satunya yaitu imam mazhab dari mazhab Syafi'i, di mana mereka berpendapat bahwasannya air itu dikelompokkan menjadi 3, yakni air suci yang mensucikan, air suci yang tidak mensucikan, dan juga air najis. Dan menurut mereka, air mustakmal ini masuk ke dalam golongan air suci yang tidak mensucikan, karena menurutnya air mustakmal ini hanya mampu mensucikan secara hakikat saja, yakni pada kotoran. Said As-Sabiq ini merujuk pada hadis tanpa merasa perlu terikat kepada salah satu mazhab saja. Beliau berusaha memberikan hukum yang mudah tanpa perlu menetapkan jumlah-jumlah air seperti pendapat dari imam-imam mazhab yang lainnya. Bukan berarti beliau ingin menyepelekan permasalahan agama, namun menurutnya apabila tidak ada dasar yang membuat ketentuan itu sulit, maka tidak perlu ditinjau untuk lebih dalam. Kita beralih kepada hasil pemikiran yang kedua, yakni mengenai hukum yuntu perempuan tanpa lapis. Ada hal yang menurut imam-imam lain itu membatalkan wudhu, namun tidak bagi Said As-Sabiq. Menurut Said As-Sabiq, menyentuh perempuan tanpa lapis itu tidak membatalkan wudhu, berbeda dengan imam-imam yang lain, karena menurut Said As-Sabiq tidak ada dalil yang membahas mengenai hal tersebut.
Said Asabi juga mendasarkan hasil pemikirannya ini terhadap hadis-hadis yang dibawakan oleh Aisyah. Salah satunya, Aisyah pernah berkata bahwa sesungguhnya ciuman itu tidak membatalkan wudhu. Dan juga Aisyah pernah bercerita bahwasannya Rasulullah pernah mencium salah satu istrinya, kemudian Rasulullah langsung berangkat sholat, tidak berwudhu kembali. Sedangkan menurut Imam Mazhab Syafi'i, hal ini tentunya bertolak belakang karena bagi mereka, sentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa adanya lapis itu menyebabkan batalnya wudhu, kecuali yang disentuh itu gigi, tulang, dan juga kuku. Nah, berbeda juga dengan mazhab Malikiyah. Kalau mazhab Malikiyah ini bersentuhan dengan siapapun itu dianggap haram selagi orang itu baligh karena ditakutkan menimbulkan syahwat. Bahkan bersentuhan kuku, rambut, dan juga tulang menurutnya itu juga membatalkan wudhu karena ditakutkan timbulnya syahwat. Menurut Imam Malikiyah juga bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, baik adanya lapis ataupun tidak adanya lapis, itu juga dianggap membatalkan wudhu. Menurut mazhab Malikiyah, mencium mulut juga membatalkan wudhu sebab ada dugaan ketika mencium mulut dapat menimbulkan adanya syahwat. Selain itu, menurutnya, ciuman pada selain mulut apabila dilakukan oleh dua orang yang telah baligh dianggap juga membatalkan wudhu. Nah, berbeda lagi dengan mazhab Hanafiyah di mana mereka berpendapat bahwasannya sentuhan itu tidak membatalkan wudhu. Wudhu akan batal apabila seseorang melakukan hubungan suami istri. Menurut Said Asabiq, atas dalil-dalil yang telah ia temukan mengenai hal ini, mengenai syarat-syarat yang ditentukan oleh imam-imam mazhab yang lain, itu tidak diperlukan selama sentuhan itu tidak membatalkan wudhu seperti keluarnya air mani atau air mazi. Maka persentuhan antara dua orang, perempuan dan laki-laki, tanpa adanya lapis, baik mahram ataupun bukan mahramnya, itu tidak membatalkan wudhu. Dalam hal ini, Said Asabiq juga tidak berkomentar banyak dan tidak ingin berlarut-larut dalam kajian yang menyebabkan permasalahan hukum yang sebenarnya tidak memiliki dasar atau tidak ada nas yang menjelaskan dengan tegas mengenai ketentuan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila banyak sekali kekurangan dalam penyampaian materi, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan semoga keadaan segera membaik sehingga kita bisa lekas bertemu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.